7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar dialog interaktif Hai Balikan akhir pekan. Kita akan berbincang seputar topik Kiat Polsek Singaraja menekan angka kriminalitas. Bersama narasumber Bapak Kapolsek Singaraja Kompol Nyoman Pawana Jaya Negara. Ini manggilnya Pak Wana, Pak Wana, Pak Jaya, Pak Negara, Pak Negara. Banyak sebutan ya Pak ya? Mana-mana aja boleh. Mana-mana aja boleh. Oke, apa kabar Pak Kapolsek? Astunggara, kabar sehat-sehat, Bayu. Hari ini saya sendiri diberkati kesehatan. Astungkare. Tetap energik Pak ya? Puji syukur. Iya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Terlihat fresh wajahnya. Karena apa? Bapak itu murah senyum gitu. Terima kasih. Iya, senyum itu adalah ibadah. Itu yang selalu kami tunjukkan. Oke. Itu yang bikin awet Pak ya. Mudah-mudahan. Murah senyum ya. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Kapolsek hadir di Studio Pro 1. Nanti dijelaskan ataupun dipaparkan ya terkait topiknya Kiat Polsek Singaraja menekan angka kriminalitas begitu ya. Ini kira-kira kiat ataupun upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kriminalitas ini khususnya di lingkup Polsek Singaraja. Oke, silakan Pak Kapolsek. Terima kasih Mbak Ayu. Jadi boleh saya sapa dulu? Silahkan. Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai, salam diberkati Tuhan. Ya. Kita semua pemirsa, hari ini saya Kapolsek Singaraja Nyoman Pawana Jaya Negara Kompol memberikan interaktif di RRI berkaitan dengan kiat kami di Polsek Singaraja untuk menekan tindakan kriminalitas. Adapun kiat-kiat yang sudah kami lakukan, sedang lakukan dan akan dilakukan. Kiat-kiat itu salah satunya adalah tindakan preventif. Tindakan preventif. Tindakan preventif dan itu tindakan preventif itu banyak sekali. Banyak sekali. Apa saja itu Pak? Salah satunya adalah sambang ke masyarakat langsung ke ya. masyarakat, memberikan penyuluhan, edukasi kepada masyarakat, kepada warga untuk sama-sama ikut memberikan kontribusi tentang keamanan, minimal pertama keamanan diri sendiri dulu. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengamankan diri sendiri, boro-boro kita bisa mengamankan orang lain. Iya. Itu menurut saya, itu dari sambang, penyuluhan, kemudian ada di situ patroli. Patroli, jadi kami lakukan patroli, itu pun juga salah satu dari tindakan preventif. Preventif. Kalau tadi sambang, penyuluhan itu mungkin bisa dikategorikan di preventif untuk menghimbau. Kemudian di preventif itu patroli. Jadi kita patroli rutin sudah kami lakukan, tetapi lagi ada patroli yang ditingkatkan. Patroli rutin beda, patroli yang ditingkatkan beda begitu ya Pak? Artinya sama, cuma yang tadinya mungkin patrolinya mungkin sekali atau 2 kali dalam putaran, kita tingkatkan lagi mungkin menjadi 3 kali, 4 kali. Biasanya patroli tidak setiap hari ya Pak ya, atau mungkin menjelang malam hari gitu. Setiap hari. Yang kami lakukan setiap hari kami lakukan patroli itu yang terjadi setiap hari, tapi waktunya yang berbeda. Itu. Jadi kita merubah pola waktu, pola tempatnya juga kami lakukan. Kenapa kami lakukan seperti itu? Kita sebelum patroli kita memprofil dulu, Bu. Tempat, lingkungan ataukah suatu daerah yang menurut kita
sering terjadi kriminalitas dan lain sebagainya. Dari situ kita memprofile, menganalisa, mengevaluasi, oh daerah ini yang perlu kita selalu atensi untuk terjadi penekanan, peniadakan, minimal ada penurunan di situ. Oke. Berarti Polsek Singaraja ini mewilayahi desa-desa mana saja Pak gitu. Kan bisa teridentifikasi ya paling tidak ya daerah-daerah yang rawan konflik contohnya ataupun yang rawan kriminalitas begitu Pak. Ya, betul sekali Bu Ayu. Jadi wilayah Polsek Singaraja ini cukup luas. Jadi terdiri dari 12 perbekalan desa, kemudian 17 kelurahan. Jadi batas timurnya di Penarukan, Bayu. Baratnya mungkin pemirsa sudah tahu semua, baratnya sampai di Desa Kalibubuk. Desa Kalibubuk ya Pak ya. Ya, itu baratnya. Kemudian adapun tipikal masyarakat atau lingkungan di sana kan berbeda-beda Bu. Jadi dari situlah kita bisa memprofile, menganalisa wilayah ini atau lingkungan ini yang perlu kita tingkatkan patroli. Nah, patroli itu ada di situ kegiatan rutin yang ditingkatkan. Sekarang kita ada banyak sekali kegiatan yang kita sudah lakukan untuk mengantisipasi penekanan kriminalitas dan tidak kriminalitas saja, termasuk pelanggaran, kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Sehingga kita setiap hari di samping patroli kita juga melakukan strong point namanya Bu. Apa itu Pak? Jadi menempatkan personil di tempat-tempat yang butuh kehadiran kepolisian karena kegiatan warga yang mungkin banyak. Contohnya upacara agama. Contoh upacara agama. Contoh di tempat-tempat yang ramai. Contoh di depan di sekolah-sekolah. Pas anak-anak pulang sekolah gitu ya Pak. Sekolah, mau sekolah. Kemudian di tempat-tempat lain yang dianggap rawan kecelakaan, Bu. Termasuk itu kami lakukan, Bu. Jadi bukan kriminalitas saja. Memang kami mengambil topik seperti itu, tetapi di luar itu masih ada sekali kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Salah satunya tadi itu. Jadi termasuk menekan berupaya. Kita namanya berupaya. Kami nyadar diri, kami banyak kekurangan, kami bukan malaikat, Bu. Jadi kami akan berusaha untuk itu. Salah satunya menekan tingkat kecelakaan. Berarti paling tinggi tingkat kecelakaan ya Pak ya? Ya lumayan ya Pak? Kalau hasil evaluasi dari tahun kemarin ke tahun ini bagaimana? Ada peningkatan? Kalau dari evaluasi dari tahun kemarin dengan tahun sekarang malah terjadi penurunan. Terjadi penurunan, tetapi itu tidak boleh kita berhenti sampai di situ. Walaupun terjadi penurunan, kita harus tetap berusaha. Betul. Kita lakukan selalu. Kita ajak anggota personil yang ada dengan kekuatan yang ada, kita lakukan seperti itu. Astungkaro personil semua sehat, bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setiap hari, setiap saat. Tergantung Kapolseknya Pak ya. Bagaimana terobosan Kapolseknya otomatis yang lainnya ngikut gitu ya Pak ya, personilnya ya Pak ya. Ya itu baru preventif ya Pak ya. Ada upaya berapa sih Pak? Ada berapa kategori untuk menekan angka kriminalitas selain upaya preventif, mungkin preemptif atau upaya yang lain-lainnya? Kalau upaya yang lain, yang terakhir kan upaya penekanan itu berupa represif. Represif itu sebuah tindakan yang kami lakukan supaya untuk penyadaran kepada masyarakat bahwa memang kepastian hukum harus kami selalu juga kedepankan. Itu. Jadi untuk penekanan itu paling banyak sih di preventif sama preemptif, Bu. Penekanannya penekanannya untuk mengurangi tingkat kriminalitas itu memang tindakan yang paling banyak harus kami lakukan adalah di preventif. Tapi terjamin nggak Pak dengan dua tindakan itu, dengan upaya-upaya preventif dan preemptif? Ya cerminannya di situ bukan masalah jaminan, Bu. Jadi kami berupaya, tetapi ketika itu akan terjadi penurunan, disitulah mungkin akan ada
reaksi dan aksi bahwa kegiatan preventif itu berjalan. Tetapi ketika kami lakukan preventif seperti itu dengan memprofile dan dengan menganalisa di tempat-tempat yang kita anggap rawan, terjadi peningkatan, berarti tindakan preventif itu nggak berjalan maksimal. Bukan tidak jalan, tapi berarti tidak maksimal. Tidak maksimal gitu. Itu teorinya kan di situ. Jadi preventif itu kan meniadakan kesempatan. Dalil kan mengatakan ketika terjadi sebuah kejadian apapun bentuknya, ketika niat dan kesempatan bertemu. Kan rumusnya kan begitu. Nah, di preventif ini kan meniadakan kesempatan orang. Nah, salah satunya apa? Nah, kenapa saya bilang di situ juga penyuluhan. Nah, di masyarakat kan masih rentan sekali, masih kebiasaan sekali untuk menaruh sepeda motor kunci nyantol. Itu kan salah satunya memberikan kesempatan itu. Iya, peluang gitu ya untuk berbuat kriminalitas gitu ya. Bukan peluang lagi, kesempatan memang. Okay. Kalau kunci nyantol kan anak-anak bisa ngambil itu kan. Iya. Apalagi orang yang sudah profesi. Ya, mohon maaf Pak, untuk kasus curanmor ini para pelakunya di bawah umur atau memang remaja? Atau tidak memandang umur? Yang kita ungkap selama ini untuk curanmor anak-anak dewasa. Remaja gitu ya, kalangan remaja gitu ya. Ya di atas 20-an lah. 20-an tahun. Jadi bukan orang tua. Yang saya maksudkan tadi itu salah satunya adalah meniadakan kesempatan itu, contoh kayak tadi itu kunci nyantol atau ke rumah tidak dikunci, iya. dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah niat itu kan kita nggak tahu niat orang. Tapi hal itu masih saja terjadi Pak ya? Masih saja terjadi. Cuma kita kan berusaha untuk menekan hal-hal seperti itu. Nah, Astungkara untuk tindakan kriminalitas di kasus-kasus yang ada di Polsek Singaraja terjadi penurunan. Kemudian kita imbangi dengan pengungkapan yang sudah terjadi. Iya. Kasus-kasus yang sudah berhasil diungkap oleh Polsek Kota Singaraja, kasus apa saja Pak? Atau mungkin yang dominan kasusnya? Sekarang dominan kasus-kasus yang kami tanganin, dominan kasus kayak 351, penganiayaan. Kasus konvensional kebanyakan. Kasus-kasus yang di luar konvensional, artinya tentang kasus-kasus yang leg spesialis itu masih bisa kita kategorikan normatif. Artinya kecil sekali persentasenya. Gitu. Yang kami tanganin kebanyakan kasus yang konvensional. Konvensional, salah satunya penganiayaan. Ini modus operandinya seperti apa Pak? Kalau penganiayaan itu kebanyakan karena mungkin kecemburuan. Oh gitu. Berarti lebih ke rumah tangga ya terjadinya penganiayaan KDRT begitu ya Pak ya. Itu. Tapi kecemburuan dengan orang lain kan bisa terjadi. Itu yang kami maksudkan. Nah, jadi banyak 351 semua penghinaan yang kami tangani. Tapi ada di situ sudah undang-undang mengatur sekalipun dilaporkan, tetapi ada di situ mengatakan bahwa kepolisian sudah bisa menyelesaikan terhadap kasus-kasus yang bisa dianggap ringan dengan penyelesaian restorasi justice. Restorasi berarti ke represif lagi ya Pak ya, karena itu udah langsung menyentuh. Walaupun sudah dilaporkan, sudah kami tanganin, tapi di situ ada peluang untuk diselesaikan dengan RJ. Gitu. Restorasi justice ya. Sebelum dilaporkan ke kepolisian, ada di situ penyelesaian di tingkat desa dan lain sebagainya, di tingkat Banjar. Gitu. Oke. Terkait dengan penyelesaian di tingkat desa, Banjar, dan mungkin di beberapa desa Pak ya, kelurahan yang ada di Kabupaten Buleleng yang diwilayahi oleh Polsek Singaraja itu ada yang namanya Jumat Curhat ya kalau nggak salah Pak ya. Waduh, Ibu
ingat sekali dengan Jumat. kegiatan Jumat Curhat. Ya. Itulah yang tadi yang saya masukkan, salah satunya adalah penyuluhan. Itu artinya intens Pak ya, selalu ya Jumat Intens Curhat? kami lakukan Jumat Curhat setiap Jumat. Setiap Jumat. Selain setiap Jumat ada lagi nggak yang namanya Ada kegiatan istilah lain. sambang ke Ada kegiatan masyarakat? itu tiap hari kalau Tiap sambang. hari? Oh gitu. Iya, Adanya di situ Babin Kamtibmas. Adanya di situ rekan-rekan di intelijen melakukan apa namanya tuh monitoring sambil mengedukasi. Iya. Penyuluhan, sentuhan-sentuhan, kita sentuh-sentuh masyarakat, kita ajak masyarakat untuk kepedulian dirinya sendiri dulu, kemudian ke lingkungan. Nanti kan setiap hari kami lakukan seperti itu kan akan terbiasa jadinya. Iya. Berarti masih efektif ya Pak ya, selain sambang yang setiap hari Jumat Curhat, ada lagi minggu apa namanya Pak? Oh, Minggu Kasih. Minggu Kasih, ya itu masih efektif Pak ya? Masih efektif. Untuk sering bersosialisasi ke masyarakat. Kami lakukan itu. Oke. Hal-hal apa yang didapatkan Pak dari pertemuan selain sambang, Jumat Curhat, dan Minggu Kasih nih ke mungkin proaktifnya masyarakat untuk menyampaikan, melaporkan, kan tidak mesti ya apapun yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar itu harus melapor ke Polsek begitu ya. Kebetulan ada momen pertemuan seperti itu ya paling tidak di sana lah disampaikan gitu. Jadi selama ini Jumat Curhat sudah kami lakukan, kami laksanakan sudah hampir 2 bulan, 3 bulan mungkin, dan sampai sekarang masih kami lakukan tetap. Jadi sangat berdampak sekali Bu, antusias sekali masyarakat di mana tempat mana yang kami tuju, kami lakukan kegiatan Jumat Curhat, masyarakat semua antusias. Merespon positif Pak ya. Merespon positif. Jadi di situ kita namanya curhat, di situ kan kita mengadu, masyarakat mengadu. Betul. Artinya namanya curhat. Iya, curhat. Kayak gimana ya curhat itu? Tapi benar-benar ditindaklanjuti kan Pak ya. Benar. Ada yang sifatnya curhatan itu minta bantuan, ada sifatnya menyarankan agar salah satu contoh Bapak di tempat ini selalu sering terjadi kemacetan. Kami tindak lanjuti. Apapun komplain atau curhatan masyarakat kami yang tindak lanjuti. Sekalipun bukan domain kita di kepolisian, artinya menyangkut dengan instansi lain, kami komunikasikan. Tetap bersinergi gitu ya Pak ya. Kami komunikasikan curhatan masyarakat tersebut kepada instansi yang terkait yang punya. Berarti bisa menjembatani juga Pak ya, andai kata itu ditujukan komplainnya kepada instansi lain selain kepolisian, dari Polsek bisa menjembatani hal itu gitu ya. Rata-rata sih curhat menghimbau bukan komplain. Jadi bahasanya kalau komplain kan ada beda lagi ya. Beda lagi. Protes ya. Protes. Tapi kebanyakan ada di situ saran permohonan. Masukan, salah satu contoh umpamanya tentang rambu-rambu lalu lintas, tentang permohonan pengalihan arus dan lain sebagainya, itu kan bukan domainnya di kepolisian. Kami harus ke Dishub mungkin salah satu contoh. Kami komunikasikan ke Dishub. Contoh seperti itu. Baik. Sepertinya sudah berdering ya Pak Kapolsek. Mohon izin kita sapa pendengar. Selamat pagi. Halo. Pagi. Selamat pagi. Mercy kirim Mas terus kebon dalam. Iya. Selamat pagi buat Mas narasumber yang suaranya khas bikin adem. Dengan Papa Dimas ya. Papa Dimas ini. Papa Dimas yang ada di Pancoran. Iya. Terasa sekali nih suaranya Pak Dimas ini. Terima kasih Bapak Dimas. Besok-besok bawa contekan pantun juga ya Pak Kapolsek ya. Iya. Biar bisa berbalas pantun dengan Papa Dimas. Saya nggak bisa. Sudah berani. Minta contekan ke anggotanya. Sering saya belajar, nggak bisa. Makanya saya pingin sekali ketemu sama Bapak Dimas ini. Kalau Bapak Dimas memang nanti bisa lewat mampir ke Polsek. Iya. Bapak Dimas, saya mau belajar tentang pantun. Iya Bapak Dimas. Silakan Bapak Dimas. Pokoknya hari Jumat ke Denpasar. Tetap semangat dan tugas berjalan lancar. Baik. Ini Pak, apa yang Bapak sampaikan tadi Pak, memang betul Pak. Bahwa kita dari masyarakat Pak ya. Ya, Bapak Dimas mohon maaf, ini sepertinya feedback volume radio mohon dikontrol ya. Kalau sekarang bisa? Sekarang bisa, masih mending ya. Tadi soalnya ada feedback.
agak terganggu kedengarannya. Ehonya. Nah, Silakan. sekarang saya mau naik dulu Pak Kapolsek. Iya. Mau naik ke pohon rambutan dulu. Nyari sinyal yang Nyari bagus. sinyal. Sampai naik ke atas. Nggak ada sinyal ya. Nggak ada sinyal. Tapi bagus kok Bagus, penangkapannya sekarang Bapak bagus. Dimas. Iya. Bagus. Silakan lanjut saja Bapak Dimas. Ya, tugas-tugas Bapak mudah-mudahan selalu berjalan Pak. Artinya masyarakat itu menuruti, mentaati apapun itu aturannya Pak ya. Kalau bukan dari masyarakat memberikan himbauan, memberikan info sebagai Kapolsek, di kepolisian kan tidak tahu, marilah kita bersinergi Pak. Walaupun saya di Panji ini Pak. Betul. Tapi kalau artinya ada apa-apa di jalan, makanya nomornya yang dulu masih saya simpan ini Pak. Pokoknya saya siap memberikan ya seperti apa yang sampaikan tadi ya, masukan, informasi, ada kejadian gini gitu. Walaupun saya di Panji, tetap saya mendukung Pak. Bahwa Bapak tetap sehat, tetap semangat Pak, demi tugas dan kewajiban Bapak. Terima kasih Bapak Dimas, jangan cemas. Terima kasih Pak. Nomor saya nggak pernah ganti Bapak Dimas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dimas atas atensinya. Waduh, kalau ada apa-apa siap siaga ya Pak Kapolsek ya Bapak Dimas ya. Siaga pasti. 24 jam. Baik, selain Papa Dimas, adakah pendengar lain yang akan beratensi? Kami masih menantikan di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 ya di 08113999 Silakan Pak Kapolsek untuk ditanggapi. Tapi tunggu dulu Pak. Ini ada WhatsApp dari Pak Romi. Ya. Mempertanyakan apakah setiap laporan atau aduan masyarakat ditindaklanjuti oleh polisi. Sebagai ilustrasi, nenek-nenek atau emak-emak yang main judi ceki yang taruhannya kalah menang sekitar Rp5.000, kemudian ada yang melaporkan lalu digerebek polisi. Gimana nih Pak jawabannya Pak? Ya. Dijawab langsung ya Pak ya, silakan. Boleh dijawab langsung ya. Nah, jadi Bapak Dimas, terima kasih Bapak Dimas atas supportnya, atas sarannya. Kemudian yang terakhir, nomor HP nggak pernah diganti Bapak Dimas. Nomor HP saya, jangan risau. Kemudian selalu berkomunikasi, sinergitas dengan masyarakat itu memang harus kami lakukan. Terima kasih Bapak Dimas. Kemudian yang satu siapa? Pak Romi. Pak Romi. Iya. Nah, kalau ada laporan apapun bentuknya pasti kami tindak lanjuti Bu. Pak Romi. Jadi apapun bentuk laporannya. Salah satunya kayak tadi yang Bapak ceritakan, ketika ada yang melapor nenek-nenek menceki, emak-emak juga kalah menang. Jadi kami selalu akan respect, atensi apapun bentuk laporannya. Nah, setelah kami lakukan, kami akan selalu melangkah untuk membuktikan, karena kami kepolisian hanya membuktikan, bukan memvonis. Nah, ketika tadi Pak Romi bilang emak-emak terus hanya judi taruhan 5.000 lalu ditangkap, lalu ditahan. Gini ya Pak Romi ya. Jadi biar ke Pak Romi juga dan masyarakat mohon dipahami, dimengerti bahwa unsur judi itu kan ada taruhan menggunakan uang resmi. Dan di situ tidak ada mencantumkan bahwa sebuah judi kalau hanya taruhannya pakai standar atau katakanlah contoh hanya 5.000, walaupun Rp1.000, walaupun 100 perak, tetap judi namanya Bu. Tidak mengalokasikan ataukah mengespesifikan bahwa yang taruhannya sekian di bawah, katakanlah di bawah 10.000 bukan judi. Di atas 10.000 baru judi, bukan, tidak ada sampai saat ini bahasa judi itu belum sampai di situ. Nah, kemudian ketika tentang umur, bukan, saya sampaikan kepada masyarakat dan khususnya kepada Pak Romi, tentang umur juga tidak ada spesifik di situ. Mau anak-anak, mau umur berapa, gitu. Kalau sudah yang namanya bertindak ataupun melakukan tindakan kriminalitas gitu Pak ya. Ketika dia setelah dilakukan
penyelidikan dan penangkapan dan terbukti di situ unsurnya terpenuhi semua, tidak lagi mengabaikan wah itu dia bapak itu atau ke ibu-ibu itu udah mak-mak, udah nenek-nenek. Oh taruhannya 5.000. Nggak lagi spesifik seperti itu. Gitu loh maksud saya. Iya, iya. Nah, tapi ketika setelah dilakukan pengungkapan kasus seperti itu, salah satunya ataukah dua unsur yang tidak terpenuhi, ya siapapun dia tidak bisa kami lakukan. Walaupun ada yang melapor. Walaupun ada backingnya juga Pak. Walaupun ada backingnya. Atau mungkin ini Pak Romi menyampaikan pernah melihat ya, ataupun membuktikan langsung nih ada emak-emak atau nenek-nenek lagi mencekik gitu. Di tempat lain mungkin, tempat lain yang sementara ini kami lakukan di Polsek Singaraja belum pernah kami lakukan penangkapan judi ceki. Oke. Jadi mungkin Pak Romi ini mengambil ilustrasi atau mengambil contoh di tempat lain. Di tempat lain, iya. Bagaimana kalau di Polsek Singaraja? Kalau di Polsek Singaraja, ketika ada orang melapor, ya tetap kami tindak-lanjutin. Karena masyarakat yang melapor. Nah, disitulah maksud saya, ketika melapor kita yang membuktikan. Laporan apa saja Bu, nggak bisa kami lakukan langsung memvonis. Praduga tak bersalah itu kan harus kami terlalu kedepankan. Tentunya dengan pembuktian-pembuktian yang kita lakukan. Gitu. Contoh kayak orang melapor mencuri, tidak serta-merta kami bisa percaya bahwa di situ pencurian. Diselidiki dulu ya Pak ya. Kita lakukan penyelidikan betul nggak terjadi pencurian itu. Pencurian katakanlah barang. Apalagi kalau ngomong tentang judi Bu. Tidak serta-merta begitu masyarakat melapor langsung kami tangkap, langsung kami lakukan pemonisan, nggak mungkin. Kami butuh pembuktian. Setelah membuktikan itu kami butuh hal-hal lain juga. Itu kira-kira. Berarti memang tetap ditindaklanjuti tetap Pak ya. Andai kata ada yang melaporkan lalu digerebek polisi ya dilakukan penyelidikan gitu ya Pak ya. Sekalipun melapornya tuh lewat kayak sekarang komunikasi lewat HP, lewat telepon, dengan sarana yang lain tetap kami lakukan. Kami atensi laporan itu. Ada nggak kira-kira yang jahil gitu Pak? Hal-hal banyak. Biasa. Oh biasa. Biasa. Itu udah hal biasa Pak ya, nggak kaget lagi ya. Nggak kaget lagi yang. Baik, kita sapa kembali Pak ya. Ya. Penelpon di 24644 sebelum kami bacakan ada WhatsApp. Selamat pagi. Halo. Pak Madiri, Mbak, napi wayah ade napi. Om Swastiastu. Mekandenan aja Bapak nih, komandan. Mekandengan. Mekandenan, berteman. Teman dulu, bontieng. Nggih, sireng nggih. Madiri bak sapi ini. Orang buset. Bapak Ribak. Nggih Pak Made Ribak. Pak Nyoman. Siap. Yang sing ada pelanggaran hukum, polisi ini mukul-mukul kejang bisa pecat. Masih ngelagain, cuman gain. Dados kenten. Kan sing ada penanganan nih. Oh kenten. Di Pak Nyoman. Tiang. Untuk wilayah-wilayah yang luas, itu harusnya seperti begini kan pedalam kan, babin hampir masih bisa. Udang panjar. Asung kare besok-besok mungkin ada ya apa nama. Kalau kita di Kendran hanya duang panjar. Nggih. Ya. Nah, isa kan sering ngomong menjadi Pak Nyoman. Mana Pak Madi ini pasti ngebel ke Banpol, pas ini ngebel segera. Pak, segera anjing berkeliaran di pasar, saya terkejut baru coki mambane macam. Nggih. Ben pane teke kan. Mana yang dawang bel Pak Komandan ke bel Pak Komandan Pang melalui ke pakai belele. Sing dawang. Nggih, mali jebos tiang. Kasih tahu. Ampura Pak Nyoman. Dengan gadis cantik yang mana ini di? Dengan Ibu Ayu Sundari. Ibu sama ibu ini Pak Nyoman. Ya. Jog galang, mengajok pasti galang. Jogja bin bersinar. Aman ke kemandan adiknya sapin Om
situasi asunian banyak mangge. Nggih. Aman ke kemanten. Nggih. Suksema. Suksema Mamade Ribak. Ring di Lot Peken. Lot Peken. Iya. Lot Peken Kelurahan Kendra. Pak Ribak ngeraosa. Nggih. Sebelum Sarah. dijawab, ada juga WhatsApp nih Ki Bapak. Nggih. Dari Ibu Made yang ada di Sambangan, pagi Bapak Narsum diucapkan terima kasih atas proses kegiatan yang sudah dijalankan. Mau bertanya Ibu Made. Ibu siapa? Ibu Made yang ada di Sambangan. Oh, Ibu Made. Mau bertanya, apakah sepeda listrik punya rating gitu ya? Karena kemarin ada anak SD depan SMP Singaraja dari utara nyelonong belok ke kanan. Bagaimana itu? Kemudian untuk program Minggu Kasih bisa dijelaskan kepada masyarakat supaya tidak ada pemerkosaan kepada anak di bawah umur atau hal yang bisa ditekankan gitu. Tapi mohon izin ya Pak Kapolsek, sebelum dijawab bagaimana kalau kita jeda sejenak? Oh, nggih. Baik, tetap bersama RRI. Nggih. 97,9 FM, 101,2 FM, Dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. ODA merupakan singkatan dari orang dengan HIV/AIDS, penyakit yang dinilai menjadi salah satu penyakit memalukan, bahkan dianggap sangat berbahaya untuk hidup berdampingan dengan ODA. Padahal, stigma seperti itu perlu dihilangkan agar kualitas hidup dan hak asasi ODA dapat dirasakan dengan baik. Hingga kini, ODA akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat akibat dianggap memiliki kebiasaan berganti pasangan dan rentan dengan penggunaan obat terlarang. Padahal, seseorang dengan kehidupan seksual yang normal dan tidak menggunakan obat-obatan terlarang pun masih beresiko mengalami infeksi HIV/AIDS. Tidak hanya melalui hubungan intim dan berbagi jarum suntik saja, penularan HIV/AIDS dapat terjadi melalui proses donor darah dari pengidap HIV/AIDS. Selain itu, HIV juga dapat menular pada ibu ke bayi melalui proses persalinan dan menyusui. Selain itu, masyarakat juga enggan untuk berdampingan langsung dengan ODA akibat rasa khawatir tertular penyakit ini. Padahal penularan HIV/AIDS tidak semudah itu. Kegiatan berjabat tangan atau berpelukan dengan ODA nyatanya tidak akan menyebabkan penularan. Bahkan, penularan pun tidak terjadi melalui percikan ludah. Stigma tersebut menyebabkan ODA kesulitan untuk melakukan interaksi sosial dengan masyarakat. Waduh Pak, kok wajah Mama kayak gini ya? Jadi hitam gelap gini nih, aduh. Loh, emang Mama pakai obat-obatan apa? Apa-apa, Mama kan rutin nih, nih, tuh, pakai ini. Teman-teman Mama juga yang lain pada pakai nih. Wah, jangan-jangan itu mengandung hidrokinon yang dilarang digunakan sebagai pemutih kulit pada kosmetik. Penggunaan hidrokinon dengan konsentrasi berlebih dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan iritasi kulit, rasa panas seperti terbakar, warna kulit menjadi hitam gelap, dan dapat menyebabkan leukoderma kontak atau hilangnya pigmen warna kulit. Karena itu, cermat dalam memilih dan membeli kosmetik sesuai kebutuhan, baca informasi pada label atau kemasan kosmetik, serta pastikan sudah terregistrasi oleh BPOM dan dapat dicek melalui website Badan BPOM atau Halo BPOM 150033. Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak? Bisa. Aku bisanya lagu Korea. Oh no. Saya bisa Kak. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Wah, hebat.
By the way, tahu lagu ini dari mana? Diajarin sama mama, Kak. Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia. Sibuk banget bro, tuh handphone dipencet mulu dah. Iya nih, lagi kirim-kirim salam sekalian request lagu di radio. Seru juga loh. Beneran? Jadul banget masih main radio. Radio nggak semua jadul kok. Mau kirim-kirim salam atau sekedar request lagu di radio via telepon? Bisa banget. Bisa lewat WA, Facebook, dan Instagram. Cari aja di media sosial kalian RRI Singaraja. Ikuti perkembangan lagu, nuansa budaya, dan berita-berita terkini hanya dengan satu kali sentuhan. Eits, ada aplikasinya juga loh, RRI Playgo. Yuk hubungi marketing kita untuk cari tahu seputaran pemasangan iklan dengan Desri 085 338 912 111 atau Dewe 081 54 706 806. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1. Ya, Pro 1 masih di Dialog Hai Bali Ken bersama narasumber Bapak Kapolsek Singaraja Kompol Nyoman Pawana Jaya Negara. Dan topiknya kiat Polsek Singaraja menekan angka kriminalitas. Silakan Pak Kapolsek dijawab apa yang menjadi penyampaian Pak Ribek ataupun Ibu Made yang ada di Sambangan. Terima kasih Mbak Ayu. Jadi terima kasih juga nih sama Pak Made Ribek yang di Kelurahan Kenran kalau tidak salah, Banjar Telur Peken. Iya. Pak Ribek, terima kasih sekali atas supportnya. Jadi tadi bilang kalau tidak ada kasus, tidak ada yang ditanganin, nanti polisi kerjaannya tidak ada kerjaan. Pekerjaan Bapak polisi banyak sekali Bapak Ribek. Jadi bahkan lebih banyak yang dikategorikan pekerjaan yang penyuluhan, preventif dan lain sebagainya, patroli dan lain sebagainya. Artinya kalau untuk penanganan kasus kan hanya di situ di represif. Tetapi ada fungsi lain yang masih di represif itu kan di unit community reskrim yang menanganin, membidangi. Nah, kemudian di luar reskrim itu kan banyak sekali fungsi-fungsi lain yang harus difungsikan, fungsi lalu lintas, patroli, bimas, intelijen dan lain sebagainya. Sehingga jangan cemas Bapak Ribek bahwa ketika tidak ada kasus malah itu harapan kami, tapi kami percaya tidak mungkin tidak ada kasus. Gitu loh. Ya, artinya ada penekanan, ada penurunan di situ, itu yang kami harapkan. Kriminalitas itu seperti virus Pak ya, di mana-mana ada. Ada di mana-mana. Tergantung kita mau melakukan tindakan itu atau tidak gitu Pak ya. Kemudian dari Ibu Made tentang sepeda listrik. Ke Pak Made Ribet dulu, nanti nomor HP bisa terkirim Pak Made di sana. Di para babin sudah ada nomor HP saya, dan nomor HP saya nggak pernah ganti selamanya. Kemudian Ibu Made sepeda listrik. Iya, apakah ada ratingnya? Ada ratingnya. Tergantung Bu Made. Jadi kalau aslinya sepintas sekilas saya perhatikan tidak ada. Tadi mungkin bagi pemakai sepeda listrik mungkin bisa dimodif, mungkin nanti ditambahin, ataukah kalau sudah tahu tidak bersih lampu rating, mungkin bisa waspadalah sedikit. Iya, ini apalagi ada anak SD nih Pak, sempat dilihat oleh Bu Made itu nyelonong aja belok kanan. Nah ini kan peran polisi Pak ya, ketika kebetulan bertugas Pak ya, berjaga ya, ini kan paling tidak bisa menegur. Betul sekali, pasti akan ditegur. Ataupun akan memberikan pemahaman. Pasti. Kalau sudah ketemu sama petugas, terkecuali memang jauh dari pantauan petugas, mungkin nggak sempat. Nah, tetapi edukasi itu sudah kami selalu sampaikan lewat Babin Kamtimas. Mohon izin kembali dulu Pak Kapolsek sebelum dilanjutkan, kita sapa pendengar. Selamat pagi.
Tambah seperempat porsi aja Pak. Seperempat porsi, tidak kurang seperempat, Papa Dimas. Ya cukup lah. Cukup ya, karena tadi sudah satu piring ya. Ya kan berasnya mahalnya cukupin aja lah. Nah begini Pak, apa yang disampaikan Ibu tadi dari Sambangan itu ya? Iya. Iya. Memang betul Pak. Kadang-kadang saya berpikir juga, ini kan artinya jalan raya, itu sepeda listrik itu kan mana lagi tak pakai helm, itu ratingnya tidak ada. Nah, mudah-mudahan nggak terjadi apa dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seandainya ada kejadian yang artinya negatif, itu bagaimana itu Pak? Untuk mengurus-ngurusnya itu Pak. Itu apakah ada surat-suratnya, STNK, itu semua SIM-SIM-nya itu Pak. Hanya itu pada dari saya tambahannya Pak. Tambahan, iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Papa Dimas atas tambahannya, tidak mengurangi harga beras yang ada di pasaran. Oke, silakan dilanjutkan Pak Kapolsek. Pak Ibu, berkaitan dengan Ibu Made berarti ini ya gininya tambahnya Bapak Dimas. Nanti tentang pengungsian sepeda listrik mungkin nanti akan saya komunikasikan. Ada pimpinan di situ, ada di fungsi lantas. Nanti kami akan komunikasikan dulu untuk pemakai sepeda listrik ini. Barangkali dengan maraknya dan pemakaiannya, karena anak-anak semua yang pakai, kebanyakan yang saya lihat perhatikan. Nah, perlunya di situ ada antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih Pak Dimas sarannya, nanti saya komunikasikan dengan fungsi yang terkait ada di situ ya. Kemudian Ibu Made itu kalau tidak salah tentang Minggu Kasih ya. Iya, Minggu Kasih yang dijelaskan lagi, ditekankan lagi kepada masyarakat agar terkait tidak terjadilah pemerkosaan kepada anak di bawah umur. Terima kasih Ibu Made. Itu kalau di Minggu Kasih kami tidak jarang sekali melakukan penyuluhan seperti itu. Kami sudah lakukan penyuluhan seperti itu di lewat Babin Kamtimas, lewat Jumat Curhat, dan lewat di suasana lain tentang kegiatan penyampaian seks di bawah umur. Itu sudah sering kami lakukan. Jadi kondisi seperti itu untuk di Polsek Singaraja, Astungkare, belum terjadi hal-hal seperti itu di tempat lain. Tapi memang miris juga Pak yang dengarnya ya. Memang luar biasa. Apalagi di bawah umur gitu Pak ya. Umur masih 5 tahun, 7 tahun. Dan pelakunya lebih dari 1 orang. 2 orang, 3 orang. Pelaku lebih dari 1 orang, bahkan yang pernah kami dengar dan di tempat lain itu pelakunya kakeknya sendiri. Iya, itu yang sangat-sangat miris. Itu yang perlu betul-betul pemahaman kepada masyarakat tentang arti perlindungan anak-anak. Kasihan anak-anak seperti itu yang melakukan orang lain, bahkan orang tuanya sendiri, kakeknya sendiri, keluarganya sendiri. Ini mungkin juga pengawasan controlling dari keluarga Pak ya, orang tua terutama Pak ya. Kontrol pemahaman tentang etika attitude itu. Education ya, oke. Baik, kita terima kembali Bapak penelpon ini terakhir ya Pak ya. Karena keterbatasan waktu. Selamat pagi. Pagi, dengan siapa? Saya Pak Redi Rengsuk. Pak Redi Rengsuk. Pak Redi dari Suwung. Nggih. Silakan Bapak. Nah, itu terkait dengan sepeda listrik itu. Di kampung saya ini banyak sih anak-anak yang remaja-remaja yang baru motor jalan lewat itu. Nanti kalau kejadian dia seberang tidak mesti racing, tidak bawa helm. Nanti kalau kejadian ketabrakan misalnya, kalau yang nabrak mendadak sepeda di sini menyeberang tidak masang tanda, nanti yang salah siapa itu? Nanti kalau ada luka-luka, misalnya biayanya bagaimana sih urusannya? Ya hanya itu aja dulu. Ya ketemu misalnya. Inggih, matur suksema Pak Redi. Ini menyambung ya apa yang disampaikan Ibu Made juga, dan seperempatnya Pak Papa Dimas. Ya memang
kalau sudah andai kata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ini tanggung jawab siapa begitu Pak ya? Intinya tidak diserahkan begitu saja ke aparat kepolisian kan? Gimana Pak? Ya, Kapolsek? Pak Redi, Suk, terima kasih. Ini dari Suk, terima kasih sekali atas curhatannya, anggap curhat ini Bu ya. Iya. Tentang Sabtu curhat ya. Anggap kepolisian punya program Jumat curhat. Karena merangkai dari Ibu Made tentang sepeda listrik, semua menanggapi berarti di mana-mana tentang penggunaan sepeda listrik sudah banyak. Mungkin di situ perlunya kita antisipasi, kita akan komunikasikan nanti Pak Redi sama instansi terkait, terutama kepada di kepolisian yang membidangi dalam hal ini. Kami akan komunikasikan. Untuk sementara ini kami pending dulu jawabannya karena kami belum di domain kami. Ya, kami akan tindalanjuti apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat dari Ibu Made, Pak Dimas, Pak Redi. Mungkin masih banyak sekali nih yang ada seperti yang keluhan yang sama tentang penggunaan sepeda listrik. Mohon maaf Pak Redi, Suk mewakili masyarakat Suk, jadi nanti saya komunikasikan kepada instansi terkait dan di kepolisian, mungkin kami di unit lantas mungkin nanti kami akan berkomunikasi untuk antisipasi ketika besok lusa mudah-mudahan, tapi akan mungkin terjadi juga karena penggunaan jalan kan pasti akan terjadi sentuhan. Kita mengantisipasi hal-hal yang kita inginkan nanti. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Yes, memang sekarang marak Pak ya penggunaan sepeda listrik nih kan ya. Di depan kantor, bahkan di dekat kantor kami di Polsek itu kan ada SMP. Di baratnya kayak SMP 3. Iya. Itu kami selalu atensi setiap masuk dan keluarnya anak-anak SMP 3. Kami lihat banyak sekali lewat di depan kantor yang menggunakan sepeda listrik. Emang cukup lumayan. Karena kan sama-sama menggunakan jalan, kemudian ada hal-hal lain yang tidak dipenuhi. Salah satunya tidak pakai helm. Terus kemudian ada pertanyaan tadi, apakah ada surat-suratnya kah itu? Saya belum sempat. Belum sempat cross check Pak ya. Tapi kalau pemakaian atau penggunaan sepeda listrik ini apakah harus Pak mengenakan pengaman khususnya di kepala? Semestinya namanya menggunakan jalan dengan cara menaiki sepeda motor, sepeda listrik dan yang lainnya harus pakai helm. Untuk keselamatan dirinya sendiri, Bu. Bukan untuk mengatensi dengan undang-undang, tapi untuk keselamatan dirinya sendiri dulu. Menggunakan helm itu. Ya terjadi benturan umpamanya, siapa tahu kan. Kalau ketika sudah pakai pelindung kepala, paling tidak kan tidak tersentuh langsung kepala itu dengan benda lain. Dengan menggunakan helm, otomatis ketika ada benturan ada terhalang sekat di situ, dihalangi oleh helm dan lain sebagainya. Fungsinya helm itu kan untuk menyelamatkan kepala. Betul. Bukan untuk penyelamatan diri sendiri juga menyelamatkan ya diri Pak sendiri. Ya? Oke, betul Pak itu. Setidaknya edukasi juga dari internal keluarga Pak ya. Ya betul. Tapi memang seperti itu dah sekarang masyarakat itu yang dianggap baik, rame sekali dah pakai gitu. Iya. Oke. Baik Bapak, karena keterbatasan waktu ya. Jadi pesan penting apa nih yang ingin Bapak sampaikan? Sebenarnya sih dari awal itu sudah pesan penting yang sangat-sangat bermanfaat Pak ya bagi kita selaku masyarakat, terutama untuk keamanan diri sendiri. Karena apa? Keamanan diri sendiri itu dimulai dari diri sendiri juga gitu. Kita harus bisa menjadi polisi. Dari diri sendiri kita, baru berimbasnya ke orang lain. Bukan begitu Pak ya? Betul, itu yang kami selalu sampaikan dan maksudkan. Kalau itu sudah terbiasa dan berjalan jadi polisi dirinya sendiri, dunia ini pasti nyaman. Betul sekali Bapak. Kalau sudah nyaman, apalagi sehat,
bekerja pasti bisa maksimal. Luar biasa ya. Oke, itu Pak ya berarti pesan pentingnya ya. Jadilah polisi diri sendiri karena berdampak juga kepada orang lain. Baik. Lingkungan baik. Terima kasih Bapak Kapolsek Singaraja, Bapak Kompol Nyoman Pawana Jaya Negara sudah hadir ke Pro 1 dan sharing seputar topiknya kiat Polsek Singaraja menekan angka kriminalitas. Pendengar Papa Dimas, Pak Made Ribek, Pak Redi Disuwuk, Pak Romi, Bu Made yang ada di Sambangan, terima kasih atas atensinya. Semoga semua sehat selalu Pak ya. Tetaplah mematuhi aturan berlalu lintas. Oke, terima kasih Bapak. Selamat beraktivitas kembali sama-sama, dan Ibu selamat Ayu. berakhir pekan. Sehat selalu. Astengkare. Pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikanken edisi akhir pekan Sabtu 23 September 2023. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat siang dan sampai jumpa.